Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di aula ini tanpa suatu halangan apapun. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumanik dan staf karyawan RSUD Banyumanik. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rika Ristiani, mahasiswa dari Universitas Ngudi Waluyo. Tujuan saya ke sini untuk memenuhi undangan dari direktur untuk melakukan penyuluhan tentang pendidikan anti korupsi. Sebelum saya mulai, ada yang tahu apa itu korupsi? Baik, kalau tidak saya akan jelaskan apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, dari kata kerja corrumper yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menggoyok. Korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan melalui proses penggandaan, penetapan, pungutan, penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan atau pengeluaran uang atau kekayaan, serta dalam perizinan atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi. Jenis-jenis korupsi ada 3. Yang pertama, petty corruption, yang berarti korupsi skala kecil oleh pejabat publik yang berinteraksi dengan masyarakat. Jenis korupsinya seperti pungutan liar, gratifikasi, penyuapan, uang pelician, atau pemerasan untuk memuluskan pelayanan publik atau birokrasi. Yang kedua, grand corruption, atau biasa disebut korupsi kelas kakap, adalah korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, miliaran hingga triliunan rupiah. Korupsi kakap menguntungkan segelintir orang dan mengorbankan masyarakat secara luas. Yang ketiga, political corruption, atau korupsi politik terjadi ketika pengambil keputusan politik menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi kebijakan, prosedur, atau aturan demi keuntungan diri atau kelompoknya. Untuk strategi pemberantasan korupsi yaitu ada trisula. Yang pertama, sula penindakan. Sula penindakan atau strategis preventif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Yang kedua, sula pencegahan. Sula pencegahan mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Pada strategi ini, KPK akan melakukan berbagai kajian untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah perbaikan. Untuk yang ketiga, sula pendidikan. Sula pendidikan digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama. Untuk contoh-contoh korupsi yang biasa dilakukan di lingkungan rumah sakit, yang pertama, memberikan suap kepada petugas rumah sakit agar diutamakan dari pasien lain untuk mendapat pelayanan. Yang kedua, Kadar Posyandu yang menarik sejumlah biaya kepada masyarakat yang datang ke posyandu. Yang ketiga, pemberian hadiah oleh Kadar Posyandu kepada ketua puskesmas agar memperoleh vitamin A dan uang untuk PMT lebih dari anggaran. Cukup sekian penyuluhannya bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.